Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba lana inna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Ya Allah, berkahkan kami pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal. Dianjurkan kita, ini mic-nya belum stabil, tapi di luar gak dengar ya, lagi dibenerin, mudah-mudahan ini buat bapak-bapak. Jadi di bulan Ramadan itu ada amalan puasa sunnah, disunahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Kalau badan kita sehat ya, kondisi kita dalam keadaan baik, alangkah sayangnya kalau kita melewatkan kesempatan emas yang diberikan Allah untuk kita bisa beribadah, yaitu ibadah puasa sunnah di bulan Rajab. Kalau ada yang mengatakan satu hari pahalanya dihapuskan dosa 3 tahun, kalau 2 hari dihapuskan 2 tahun, kalau 1 hari 3 hari dihapuskan 3 tahun, 1 tahun. Itu cuma iming-iming supaya kita sembuh. Tapi kalau iman kita udah kuat, semua ibadah iming-iming itu kita abaikan. Tapi hanya kita mengharapkan ridho Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu kata Allah as-shaumu li wa zibi. Puasa itu cuma Allah yang tahu balasannya, karena puasa itu untuk Allah ya. Puasa itu nggak bisa digambarin pahalanya. Kalau sholat, puasanya sholat sendiri 1, kalau sholat berjamaah berapa pahalanya? 27 kali lipat. Tapi kalau puasa ya, puasa itu adalah ibadah hati ya. Yang dihitung itu adalah keikhlasan kita ya. Bukan berarti menunjukkan ketika kita bludah mulu itu paling ikhlas. Jadi puasa itu nggak bisa dilihat. Oh, ini orang romannya puasa lemes baik, padahal udah ngopi ya. Jadi bukan puasa itu dilihat dari lemesnya, dilihat dari bludahnya, tapi yang dilihat puasa itu dari ikhlasnya ya. Kita puasa ikhlas karena Allah, syukur kita dapat 10 hari. Kalau enggak, paling tidak 3 hari atau 1 hari. Nah, kemudian ada amalan zikir-zikir. Bapak Ibu udah tahu belum? Zikir di bulan Rajab. Yang pertama kita kerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan Rajab. Itu zikirnya apa coba? Ayo. Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 30, coba siapa yang bisa? Ayo. Kenapa diam aja? Bisa apa malu? Atau enggak bisa? Ingat? Bisa. Bapak guru semua udah pintar semua. Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Itu zikir. Rabbi firli warhamni watub alayya. Kita baca selama 1 bulan
satu harinya paling sedikit 70 kali atau 100 kali. Ya, kalau emak-emak ini udah pada apal banget, karena emang emak-emak belajarnya cuma begitu-begitu aja. Yasin, tahlil, zikir, ya. Kalau bapak-bapak mungkin ada di antara kita, Pak, saya ingetin bahwa zikirnya Rabbi firli wa tub alayya. Mohon kepada Allah, ya Allah, Rabbi firli, ampuni dosaku, warhamni, aku, wa tub alayya, dan berilah aku taubat. Kalau kata nenek-nenek zaman dulu, kalau kita minta mulu Rabbi firli warhamni wa tub alayya sehari 100 kali, iya, kita nggak disayang sama Allah. Tapi kalau kita nggak minta, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah zikir, urut, kagak disayang deh. Kira-kira Bapak Ibu pengen disayang nggak sama Allah? Pengen ya? Apa yang kita bisa lakukan, apa yang diajarkan, apa yang dianjurkan, ayo kita kerjain sama-sama. Zikir gak pakai duit, zikir gak pakai modal, cuma kita gerakin mulut kita. Mumpung mulut kita masih bergerak, itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, nikmat dari Allah. Ya. Kalau mulut kita udah gak bisa bergerak, na'udzubillah min, kita pergunakan sebaik-baik mungkin apa yang Allah suka, apa yang Allah sayang. Kemudian dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ada juga zikirnya lagi. Subhanallahil hayyul qayyum. Maha suci yang maha berdiri sendiri. Subhanallahil hayyul qayyum. Itu pun sama, dibaca sebanyak 100 kali. Waduh, kalau buat yang baru dengar banyak banget. Kata Pak Heru, bagaimana gua tugas ini? Ya, Pak Heru TU, terus sekarang bagian kesiswaan, belum input gaji, masuk wirid, umi. Input gaji ntar telantar. Ya. Pentingan mana Pak Heru? Input gaji apa zikir? Kayaknya input gaji ya. Kalau nginput gaji banyak yang nungguin, tapi kalau zikir tidak ada yang nungguin. Ya. Tapi sesibuk apapun kita, serepot kita sempatkan. Kalau ibadah itu bukan Allah membebankan kepada kita. Ketika kita kerjakan berarti kita sayang sama diri kita. Kalau yang diperintahin Allah seperti puasa, seperti ibadah-ibadah yang lain, zikir-zikir, kita nggak kerjain, Allah nggak rugi. Ya. Allah itu tetap maha besar, tapi yang merugi kita. Kalau nggak kita mengerjakan semua yang diperintahkan Allah, sebab Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Kita butuh kasih sayang Allah. Sekarang alhamdulillah kita masih sehat, kaki bisa berjalan, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar. Semua adalah rahmat Allah dan titipan dari Allah yang harus kita jaga, kita pelihara, dan kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Karena semua itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari tangan kita, mulut kita dikunci, tangan kita, kaki kita, semuanya anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Maka jangan sampai kita kembali kepada Allah. Kalau ibarat nenek-nenek zaman dulu, kita di dunia ini ibaratnya kita lagi derep. Derep itu nyari bekal buat kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau derepan kita sedikit, maka hasilnya pun sedikit.
Maka kita berlomba-lomba untuk nyari derepan yang banyak atau nyari bekal yang banyak. Bagaimana? Ya, sesuai kita kerjakan dengan apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita diaku jadi umat Rasul, banyak ibadah. Kami pengen tanya nih sama bapak semuanya. Ibu, bu, gimana di belakang udah kedengeran belum? Kayaknya enggak tuh ya. Ibu, di belakang kedengeran enggak? Enggak. Ya, kalau nggak pada denger ntar nggak dapat besek lagi. Nggak denger? Iya. Kedengeran? Dikit tapi itunya mic-nya nggak bunyi, salahnya ya. Yang sebelah sini nggak bunyi. Apa itu? Jangan dibiarin aja tuh. Coba dibenerin ya. Jangan pas dipakai kalau dibenerin. Nah, sebelum dipakai dicoba dulu, dibenerin. Jadi pas sudah dipakai, pas kedengarannya bagus. Mari kita berlomba-lomba di bulan yang penuh rahmat ini untuk sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kita semangati diri kita. Karena kalau kita rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, rajin sodakohnya, rajin zikirnya, bukan buat orang-orang, bukan buat Allah, bukan buat Nabi, tapi buat diri kita sendiri. Jadi jangan takut untuk berbuat kebaikan. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka balasannya kebaikan. Barang siapa yang berbuat kejahatan, meskipun sebesar biji zarah atau biji sawi, kecil banget, maka balasannya juga kejahatan. Ya. Ayo, mumpung kita dikasih sehat, mumpung kita dikasih nikmat yang luar biasa, mumpung kita masih ada umur, kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan, berbuat kebaikan. Biasanya melakukan kebaikan itu kayak kita sholat duha, sholat tahajud, zikir, baca Quran, itu bawaannya males banget. Kenapa? Kenapa kita males? Kenapa kita awam? Kenapa kita ogah? Karena setan nggak mau kita itu banyak bekal ibadahnya, banyak amal soleh kita, karena setan pengen ditemani di neraka. Ya, kalau bapak ibu misalnya bangun mendusin jam 2, pengen sholat tahajud, tar aja 2. Bapak ibu, Umi mau tanya nih, bapak ibu semua, kenapa Umi ngomong begini? Ibaratnya ini ada keluarga kita semua, keluarga Yapin. Maka tugas kita adalah saling mengingatkan untuk kebaikan. Umi pengen tanya pada semuanya, bapak ibu pada rajin belum sholat tahajudnya? Emang kenapa kalau belum? Ayo coba, Pak Heru, kenapa Pak Heru? Apa kita sudah merasa hebat? Apa kita merasa rezeki kita sudah banyak, berkah melimpah ruah? Jadi kita malas-malesan, ya? Berdoa, kalau ingin doanya dikabul, bangun di sepertiga malam, lakukan sholat tahajud, minta sambil nangis. Barang siapa yang berdoa sambil nangis, takut karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian air mata kita menetes karena takut kepada Allah, karena takut kepada sisa Allah, dan air mata yang menetes itu adalah yang akan memadamkan neraka. Amin ya rabbal
Nah, sekarang kita mari bertanya dengan kepada diri sendiri, kenapa sih saya masih malas tahajud? Kenapa sih saya masih malas salat duha? Orang yang salat duha, insya Allah dijamin rezeki. Bapak Ibu pengen gak rezekinya banyak? Pengen gak punya rumah mewah? Pengen gak punya mobil yang bagus? Pengen. Kalau pengen doang kagak usaha, kira-kira bisa apa enggak? Hah? Bisa apa enggak? Usahanya itu deketin yang punya sumber rezeki. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jangan dideketin Pak Haji Agus. Ya. Jangan, Pak Haji Agus bisa marah. Apa sih lu berani mulu? Tapi kalau Allah, ya Allah, malam-malam sepertiga malam, jam 3 malam ambil wudhu, sholat sunat 2 rakaat, biarin sholat sunatnya 2 rakaat, sholat tahajud. Ya Allah, saya pengen banget. Ibu, bapak ibu mau tahu nggak? Waktu doa Umi, waktu dulu Umi diajarin doa sama guru ngaji. Katanya begini, doa, ya Allah, berikan rezeki yang berkah, yang banyak, berlimpah ruah, buat bikin rumah bagus, mobil mewah, kebun luas. Itu beneran, ini beneran, ini cerita beneran. Biar kontrakan banyak, sawah lebar. Terus ibu-ibu ada yang nyaut, malu katanya kita minta segitu banyak. Kalau kita malu, kita imbangi dengan ibadah kita. Kita mintanya banyak, sholatnya pun harus banyak. Di samping kita kerjakan sholat yang wajib-wajib, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Alhamdulillah, sekarang udah Allah kabul. Ya lumayan, walaupun nebeng sama suami, rumahnya lumayan lah, bapak ibu tahu. Terus mobil, alhamdulillah, walaupun nebeng sama suami, alhamdulillah. Naik mobil mau ganti-ganti ada, alhamdulillah. Itu kalau kita minta kepada Allah, insya Allah nggak akan ditolak. Kalau saat ini nggak dikabul, mungkin besok. Kalau besok nggak dikabul, besoknya lagi. Ayo terus. Kenapa Allah tidak langsung mengabulkan doa kita? Karena Allah sayang sama kita. Allah pengen mendengarin. Allah pengen dengar kita ngeluh, kita berkeluh kesah kepada Allah. Karena Allah sayang sama kita. Ya, Bapak Ibu, ya, kita jadi gajinya pas-pasan. Apalagi yang kontrak, apa punya cicilan motor, ya, kalau udah tanggalnya belum bayaran kontrakan, belum bayaran motor, belum bayaran anak sekolah, ya cuma berapa duit, rasanya pusing. Nah, di saat kita pusing, kita aduin masalah kita sama Allah, kita minta sama Allah, insya Allah Allah pasti mengabulkan. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah, pasti aku akan kabulkan. Kalau Allah yang janji, itu benar. Ya, jangan ragu-ragu. Kalau Allah janji pasti benar. Kalau kita janji bohong. Misalnya satu contoh, kalau nanti gua gusuran, gua persen lo, gua ajak umroh, taunya udah dapat duit. Diam baik. Ya, kita di sini, kita sindir juga nggak ngerti itu kita saudara. Ya, itulah manusia. Tapi kalau berjanji, Allah pasti mengabulkan, pasti benar adanya. Jangan ragu-ragu sama Allah. Ya. Jadi kalau kita dalam kesusahan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dengan cara mengerjakan perintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomong-ngomong kiai lama amat ya. Udah agak gantiin ya. Gantiin saya suruh Pak Haji Jenal Abidin. Biarin jenal-jenal semua nih hari ini. Ntar jenal apa tuh? Jenal Solihin ya? Jenal apa tuh?
Jenal apa? Abidin juga. Ya udah berarti Jenal Abidin yang tuaan dikit. Ya, dari saya ini bulan Rajab. Bulan dimana Allah dan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita. Ayo kita berlomba-lomba dengan puasa, dengan zikir, dengan ibadah. Ya. Roh itu rahmat, jin jurmul abdi, dosa seorang. Kita punya dosa apa enggak, Pak? Banyak. Kalau kita punya dosa, kita yang tahu kita sama Allah. Enggak usah diceritain dosa kita kepada orang lain. Apalagi buat maksiat, jangan pernah kita ceritakan kepada orang lain. Cukup kita minta ampun Allah. Karena kita dilarang membuka aib sendiri. Kalau aib kita ditutupi oleh Allah, kita dilarang aib kita. Ya. Kemudian itu jurmul abdi, dosa seorang hamba. Banyak birrullah, kebaikan Allah. Maka di Rajab ini, masya Allah, bulan yang penuh keberkahan, rahmat, kasih sayang dari Allah. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti ada bulan Sya'ban, yaitu bulannya Nabi, di mana kita di bulan Nabi itu dianjurkan baca selawat supaya kita diangkut kita Muhammad SAW sebagai umatnya. Paling sedikit baca selawat itu sehari semalam 300. Bapak Ibu ditanya berapa kali atau berapa targetnya baca selawat sehari semalam berapa? Ibu ayo. Pada mulai malu apa bagaimana ya? Hah? Orang pisan. Ayo mulai hari ini wajib untuk yayasan pokoknya paling sedikit 300 kali baca sholawat. Alangkah bagusnya kalau Bapak Ibu mentargetkan sehari semalam itu 1000 kali. Orang-orang baca sholawatnya 10.000. Masa kita tebang 1000 kagak bisa? Baca sholawat 1000 kali itu cuma setengah jam. Kita dikasih waktu sehari semalam 24 jam. 8 jam buat ibadah, 8 jam buat tidur, 8 jam buat bekerja. Ayo kita kerjakan dengan sebaik mungkin supaya kita selamat dunia akhirat. Sebetulnya ringan pekerjaan yang Allah dan Rasulullah perintahkan supaya diampuni umat Nabi, supaya mendapat syafaat nanti di yaumil kiamat. Cukup baca sholawat. Kata Nabi, siapa yang paling banyak sholawatnya, dia yang menjadi umatku dan paling aku cinta. Emang Bapak Ibu gak mau dicintai Allah, dicintai Rasul? Mau? Sekarang ya, tolong IPR dari yayasan ya, paling sedikit 300. Baca sholawat gimana coba? Coba ayat Bapak Ibu, karena sholawat itu macam-macam, banyak macamnya. Bapak Ibu gimana coba? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada lagi supaya gampang. Sholawat itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah ini cepat. Kalau 1000 kali itu nggak sampai 1,5 jam. Ya, alhamdulillah. Selamat datang kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jamalul Lail. Kami persilakan untuk memasuki ruangan yang telah kami sediakan. Silakan Pak Kiai. Dari saya cukup sekian. Maaf ya kalau saya terlalu banyak bicara. Mudah-mudahan yang saya bicarakan ini hanya khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk kita semua yang ada di sini. Pesan saya jangan lupa baca salawat dan baca istighfar ya. Banyakin zikirnya supaya Allah, Nabi sayang dan cinta kepada kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.